Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman Kristiani, kali ini saya akan membagikan dari kisah seorang penginjil besar yang bernama Brother Andrew. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nama ini melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Penyelundup Allah. Brother Andrew dengan nama asli Anne van der Bijl adalah seorang misionaris yang berasal dari Belanda. Dia menjadi sangat terkenal karena misinya menyelundupkan Alkitab ke negara-negara komunis ketika puncak Perang Dingin di Eropa Timur, dan dia mendapat julukan penyelundup Allah. Suatu hari dia melakukan perjalanan ke Yugoslavia dengan membawa koper berisi Alkitab. Ketika sampai di perbatasan, dia berdoa demikian, "Tuhan, aku membawa Alkitab di bagasi mobilku yang hendak aku bagikan kepada anak-anak-Mu. Ketika Engkau masih melayani di bumi, Engkau mencelikan mata orang buta. Sekarang aku berdoa, buatlah mata penjaga perbatasan ini menjadi tidak bisa melihat, dan mereka pun benar-benar tidak melihat barang-barang tersebut." Brother Andrew lahir pada tanggal 11 Mei 1928 di Saint Pancras, Nederland. Andrew adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ia terlahir dari keluarga yang sangat miskin, yang menempati rumah yang paling kecil di desanya. Pekerjaan ayahnya pun seorang tukang besi, tuli, dan tidak bisa berbicara normal. Ibunya adalah wanita cacat yang kesehariannya duduk di kursi. Kesenangannya hanyalah mendengarkan siaran radio penginjilan, di mana hal-hal itu tidak disukai oleh Andrew. Walau hidup miskin, pintu rumah Andrew selalu terbuka bagi para pengemis, pengkhotbah, pelancong. Kebaikan dan kemurahan hati ibu pantang menolak tamu. Warisan kasih seorang ibu inilah telah membekas menjadi teladan kehidupan Andrew. Demikian juga teladan seorang ayah yang selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Saat masih kecil, Andrew selalu bermimpi menjadi mata-mata rahasia yang bekerja dengan cara menyusup ke tengah-tengah musuh. Dan setelah dewasa, ternyata dirinya bekerja sebagai agen rahasia Allah. Dan sang pemberani ini terpanggil untuk melayani dan menguatkan tubuh Kristus yang teraniaya di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pada usia 17 tahun, ia mendaftarkan diri masuk pasukan komando kolonial Hindia Belanda. Di medan perang, dia melewati petualangan yang sangat panjang, bertemu dengan kesulitan, kesendirian, kekosongan, stres, depresi, hingga peluru menembus tulang dan kakinya. Tapi itu adalah momentum yang akan mengubah hidupnya. Ia mulai membuka Alkitab, pemberian ibunya, yang tidak pernah dia baca sejak dibekali sebelum berangkat ke medan perang. Tyle adalah seorang wanita cantik yang selalu menjadi teman curhatnya. Ia memperkenalkan Tuhan kepadanya, yang membuat kekerasan hati Andrew menjadi lembut terhadap hal-hal rohani. Hati Andi semakin bergejolak. Ia segera melahap Alkitab. Dia berkata, "Tidak ada hal yang paling menarik bagi saya selain menemukan arti firman Tuhan dalam kehidupanku." Pada tahun 1945, Andrew dikeluarkan dari militer. Ia mulai terlihat aneh oleh keluarga dan juga orang-orang di desanya. Dia sering menyendiri di kamar berjam-jam dan membaca Alkitab yang dulu dijauhinya. Dan ia semakin rajin pergi ke gereja. Pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan selalu menyertainya. Sejak saat itu, ia tidak pernah berhenti mengunjungi negara-negara tirai besi untuk memberikan Alkitab, menebar kasih, dan membesarkan hati orang-orang yang teraniaya. Dalam doanya, Andrew berkata, "Jika Engkau menunjukkan jalan kepadaku Tuhan, aku akan mengikutimu." Dengan doa yang sederhana itu, ia pun menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Kemudian ia mendaftarkan diri masuk sekolah Alkitab bernama Missionary Training College di Glasgow, Skotlandia. Persahabatan dan kasih kepada Tuhan telah membawa Andrew bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar seperti Yasser Arafat, pemimpin kelompok Hamas, Taliban, dan Hizbullah. Andrew adalah salah satu pemimpin dari dunia barat yang bertemu secara rutin sebagai duta Kristus melalui pelayanannya.
Perjalanan pelayanan Andrew telah melahirkan sebuah organisasi misi yang sangat besar bernama Open Doors, dan juga telah melahirkan sebuah buku terkenal berjudul Penyelundup Allah. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa, dan buku ini juga telah menginspirasi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Sekian dulu teman-teman kisah perjuangan misionaris hari ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberi inspirasi baru bagi kita. Terima kasih.